Ada satu fase dalam perjalanan rohani yang jarang dibahas dengan jujur, bukan karena terlalu tinggi, tetapi karena terlalu berbahaya jika disalahpahami. Fase ketika seseorang merasa ditarik, dan di sanalah banyak orang tersesat, walaupun tanpa sadar sedang tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapa saja yang mendengar ini sedang dijaga hatinya oleh Allah. Karena pembahasan ini tidak untuk mengejar rasa, pengalaman, atau keistimewaan. Ini adalah pembahasan untuk orang-orang yang ingin selamat. Kita tidak sedang membahas siapa yang tinggi, siapa yang sampai, atau siapa yang bercahaya. Kita sedang membahas bagaimana tarikan rohani agar tidak berubah menjadi jebakan halus. Dengarkan pelan-pelan, jujur pada diri sendiri, dan biarkan hati Anda yang menjawab. Karena yang kita cari bukan pengalaman, tetapi pegangan yang benar. Kita mulai pelan-pelan. Karena kalau pembahasan ini dibawa terlalu cepat, yang masuk bukan pemahaman, melainkan ilusi. Pertama, kita luruskan dulu satu hal yang penting, yaitu jadab bukan tujuan. Jadab juga bukan tanda bahwa seseorang itu lebih tinggi dari yang lain. Jadab adalah cara Allah menarik seorang hamba, bukan karena dia hebat, tetapi karena kesungguhannya dalam mujahadah dan tazkiyatun nafs. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, pernah nggak Anda merasa bukan Anda lagi yang bergerak, tetapi seperti digerakkan? Bukan karena sugesti, bukan karena emosi, tapi ada fase ketika batin kita terasa ditarik. Atau kita sendiri nggak tahu harus bersandar kemana. Nah, disitulah kata jadab mulai sering disebut orang. Tapi sedikit sekali yang benar-benar paham. Dan lebih sedikit sekali yang masuk ke hati, apalagi masuk ke ruhani. Secara sederhana, jadab adalah tarikan ruhani dari Allah. Bukan tarikan jasad dan bukan tarikan emosi. Tetapi tarikan ruh. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan seorang hamba ke wilayah rahmatnya, bukan karena permintaan, tapi karena kesiapan yang diperoleh dari mujahadah dan tazkiyatun nafs. Namun ingat ini baik-baik, Allah tidak menarik sembarangan ruh. Jadab tidak datang kepada seseorang yang sibuk mengejar rasa. Ia tidak datang kepada orang yang masih ingin diakui, dan ia tidak datang kepada orang yang masih betah dengan egonya sendiri. Jadab biasanya datang setelah satu fase panjang yang tidak kelihatan orang, yaitu mujahadah dan tazkiyatun nafs. Dan sekarang saya tanya lagi kepada Anda, selama ini Anda berjuang melawan apa? Kalau yang Anda lawan masih orang lain, kalau yang Anda lawan masih keadaan hidup, kalau yang Anda lawan masih duniawi, maka itu belum mujahadah. Mujahadah itu ketika musuh terbesarnya adalah diri kita sendiri, nafsu kita, ego kita, keinginan kita untuk merasa benar, dan keinginan kita untuk merasa sampai. Dan tazkiyatun nafs itu bukan menghilangkan dosa orang lain dari pandangan kita, tetapi membersihkan klaim dari dalam hati kita sendiri. Nah, ketika seseorang terus-menerus jatuh dalam mujahadah, terus membersihkan niat, terus merendahkan diri, terus tunduk dalam adab, tanpa mengejar pengalaman apapun, disitulah sering terjadi sesuatu yang tidak diumumkan, yaitu ruh mulai sinkron. Sinkron dengan apa? Bukan dengan zat Allah, jangan salah, tetapi dengan sifat wujud dan hakikat kehambaan di dalam ruang rahmat Allah. Ini penting, karena banyak orang yang tergelincir di sini. Yang terjadi dalam jadab bukan menemukan Allah, tetapi kehilangan diri kita sendiri. Dan ruh mulai klik dengan satu kenyataan bahwa dirinya tidak punya apa-apa, tidak menguasai apa-apa, dan tidak layak mengklaim apa-apa. Ketika kesadaran ini stabil, ruh menjadi ringan, dan ruh yang ringan itu mudah untuk ditarik. Sekarang perhatikan baik-baik kalimat ini. Allah tidak menarik hamba keluar syariat, dan Allah tidak menarik hamba untuk melewati atau melompati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah jalur jadab yang benar-benar sering disalahpahami. Jadab yang sahih selalu melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan melewati beliau dan juga bukan melompati beliau. Dan ruh yang siap ditarik itu seperti anak kecil yang lelah berjalan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tangan yang menghantarkannya. Maka dalam tradisi tasawuf yang lurus, jadab tidak pernah lepas dari Nur Muhammad. Kalau ada orang yang mengaku jadab, tapi hubungannya dengan Rasulullah dingin atau terputus, selawatnya berkurang, dan adabnya longgar,
atau sunnah dianggap remeh, aku mau jujur sama Anda, itu bukan jadabillah. Karena jalur tarikan rohani itu jelas. Dari Allah turun melalui Rasulullah, lalu turun kepada umat. Bukannya langsung melompat. Di sini tidak ada bypass. Sekarang kita bicara soal ruang rahmat. Jadab itu tidak terjadi di ruang jasad maupun ruang akal. Tidak terjadi di ruang ambisi atau tidak terjadi di ruang ego. Ia terjadi di ruang rahmat. Ruang di mana seorang hamba sudah tidak menuntut apa-apa. Untuk pembahasan ruang rahmat kita bahas pada video-video selanjutnya. Dan jadab itu bukan untuk menuntut karomah, bukan untuk menuntut marifat ataupun menuntut makom. Yang ada hanya satu, ya Allah, aku ingin selamat. Dan di titik ini ruh berhenti berisik, berhenti menawar dan berhenti meminta tanda. Dan justru disitulah Allah menarik ruhnya. Dan tarikan itu pun bisa berbeda-beda tergantung dengan tingkatan hati dan tingkatan rohani seseorang. Ada yang merasakan keheningan mendalam, ada yang kehilangan rasa kepada dunia, ada yang menangis tanpa sebab, ada yang merasa aku bukan siapa-siapa. Tapi dengar baik-baik, rasa itu bukan ukuran. Ukuran jadab yang benar hanya satu. Apakah setelah kita jadab, kita semakin tunduk atau kita semakin berani? Karena jadab yang benar adalah jadab yang mematahkan kesadaran aku, bukan mengangkatnya. Di fase ini kesadaran aku tidak hilang, tetapi diposisikan ulang. Dari aku sebagai pelaku menjadi aku yang digerakkan. Namun, dan ini penting, jadab bukan akhir. Kalau kita berhenti di jadab, kita akan jatuh. Karena jadab itu seperti kita dibawa ke atas bukit, lalu disuruh turun lagi membawa amanah. Dan amanah itu sangat berat sekali. Maka kalau hari ini Anda mendengar pembahasan ini dan bertanya dalam hati, apakah aku pernah jadab? Saya balik tanya pelan-pelan. Setelah rasa itu datang, apakah Anda makin takut kepada Allah atau makin percaya diri dengan diri Anda sendiri? Jawaban itulah yang akan menentukan jalur Anda. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jarang dibahas. Bukan karena sulit, tapi karena disinilah banyak orang jatuh. Saya mau tanya pelan-pelan kepada Anda. Setelah seseorang ditarik, setelah rasa itu datang, atau setelah hening itu menyelimuti, lalu apa? Kebanyakan orang berhenti di sini. Mereka mengira jadab adalah puncak. Padahal sebenarnya jadab itu bukan puncak. Ia adalah titik ujian baru. Karena justru setelah jadab, kesadaran aku diuji dengan cara yang jauh lebih halus. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Saat jadab, ego bisa hancur. Tapi setelah jadab, ego bisa bangkit dengan wajah yang baru. Bukan lagi ego kasar, bukan lagi nafsu yang terang-terangan, tapi ego yang berbisik pelan. Seperti kamu pernah ditarik, kamu pernah jadab. Tidak semua orang mengalami hal ini. Kamu punya pengalaman yang berbeda. Nah, disinilah banyak orang tidak sadar bahwa mereka sudah kembali ke pusat diri, bukan lagi ke pusat kehambaan. Maka para arif billah selalu berkata, jadab yang benar harus diikuti dengan syah. Apa itu syah? Syah adalah kembali sadar, kembali ke dunia, kembali ke tanggung jawab, kembali ke kehidupan biasa, tapi dengan hati yang lebih tunduk. Kalau setelah jadab seseorang itu justru ingin terus tenggelam dalam rasa atau menjauh dari kehidupan atau merasa dunia ini tidak penting atau meremehkan orang lain, maka itu tanda bahaya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling tinggi makomnya, justru paling sempurna hidupnya di dunia. Beliau berdagang, beliau berkeluarga, beliau memimpin umat, beliau bermasyarakat. Tidak ada satupun makom yang memutus beliau dari adab kehidupan. Sekarang saya mau ajak Anda jujur. Setelah jadab atau apapun yang Anda rasa sebagai pengalaman rohani, apakah Anda makin sabar menghadapi orang? Apakah Anda makin lembut terhadap keluarga? Ataukah Anda makin hati-hati dalam bicara? Atau Anda makin takut melukai adab? Atau justru sebaliknya? Karena ukuran keselamatan itu bukan pengalaman, tetapi dari perubahan akhlak. Di fase pasca jadab, Allah sering melakukan hal yang terasa kejam, tapi sebenarnya adalah rahmat, yaitu Allah mencabut rasa, hening hilang, tarikan berhenti, cahaya meredup. Kenapa? Untuk melihat satu hal, apakah kita beribadah karena Allah atau karena rasa. Kalau kita tetap istiqomah tanpa rasa, itu tanda jujur. Kalau kita berhenti karena rasa hilang, itu tanda yang kita cari bukan Allah. Disinilah pentingnya pegangan eksternal, karena batin tidak bisa berjalan sendirian.
Dan pegangan itu tak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ghazwa zaman. Kita ulangi pelan-pelan. Tidak ada satupun fase ruhani yang selamat tanpa keterikatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setelah jadab, para salik yang lurus justru memperkuat hubungannya dengan Rasulullah. Selawatnya dijaga, sunnahnya dirawat, adabnya diperhalus. Bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk menjaga arah. Karena tanpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap cahaya bisa berubah menjadi api. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak punya jalur khusus, dan kita tidak punya otoritas ruhani. Kita hanyalah bagian dari umat yang berjalan di belakang Rasulullah. Dan kesadaran ini menyelamatkan. Karena begitu orang merasa langsung kepada Allah, merasa tidak perlu bimbingan Rasulullah, atau merasa sudah paham dengan akalnya sendiri, itu tanda awal tergelincir. Lalu bagaimana caranya kita menyambungkan rohani kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu dengan memanggil beliau, dengan menyeru beliau secara rohani. Pertama-tama kita harus membaca secara lesan, kemudian lama-kelamaan akan meningkat pembacaan itu di dalam hati, dan kemudian akan menyambungkan rohani kita kepada Rasulullah. Lalu apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Ya Sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpinku, wahai Rasulullah. Ini bukan sekedar panggilan, ini adalah pengakuan. Pengakuan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak percaya dengan diri kita sendiri, dan kita butuh dituntun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dihantarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan nida atau seruan Ya Sayyidi ya Rasulullah ini, ruhani kita ditambatkan dan ditautkan kepada Nur Muhammad. Kalau tidak, ruh bisa melayang kemana-mana. Sekarang saya mau tanya lagi kepada Anda. Kalau suatu hari semua pengalaman Anda diambil, semua rasa dihentikan, dan semua cahaya dipadamkan, apakah Anda masih mau sholat? Apakah Anda masih mau bersolawat? Apakah Anda masih mau beradab? Apakah Anda masih mau taat? Kalau iya, insya Allah Anda aman. Kalau tidak, segera pulang. Dan pulangnya kemana? Yaitu bukan pulang ke rasa, bukan pulang ke pengalaman, dan bukan pulang ke cerita, tetapi pulang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan terus-menerus membaca kalimat Ya Sayyidi ya Rasulullah. Karena orang yang selamat bukan yang pernah ditarik, tetapi orang yang tetap berada di jalur setelah ditarik. Dan jalur itu tidak akan berubah sejak awal penciptaan hingga akhir zaman. Dari Allah Subhanahu wa taala menurun ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kemudian menurun kepada umat. Sekarang kita sampai di bagian yang paling rawan, paling sering bikin orang tergelincir tanpa sadar. Saya mau tanya ke Anda pelan-pelan. Apakah setiap rasa ringan saat zikir itu jadab? Atau apakah setiap tubuh bergetar, menangis tiba-tiba, dan merasa dekat dengan Allah, itu pasti dari Allah? Belum tentu. Karena tidak semua yang terasa tinggi itu dari langit. Sebagian justru datang dari nafsu yang disetrum, atau lebih halus lagi, dari bisikan-bisikan ego kita yang menyamar sebagai cahaya. Dan kita bahas sedikit tentang jadabillah, yaitu tarikan yang membuat kita semakin rendah hati. Jadabillah itu tidak pernah membuat orang merasa istimewa. Ciri-ciri pertamanya adalah hilangnya rasa kesadaran aku dalam diri. Makin takut berbuat salah, makin takut berbuat dosa, makin takut melanggar larangan Allah, dan makin butuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berada pada makom jadabillah itu mungkin kebanyakan terasa aneh. Bukan jadi banyak bicara tentang makom, tapi justru semakin diam, makin beradab, dan makin tunduk. Kalau dia dapat nikmat, yang keluar bukan perkataan, aku sudah dibuka. Tetapi, ya Allah, ini semua semata-mata berkat karuniamu. Dan satu hal penting, jadabillah selalu mengikat ruhani kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin tinggi rasa yang datang, semakin kuat dia mengikatkan hubungan ruhaninya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana bila tergelincir? Kembali lagi ke kalimat nida, Ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan orang yang sudah pernah jadabillah itu bukan makin jauh dari syariat, tetapi makin rapi sholatnya, makin dijaga lesannya, makin bersih muamalahnya. Begitupun juga dengan sholawatnya beserta adabnya. Sekarang kita bahas jadab bin nafsi, yaitu tarikan yang membuat kita merasa sudah sampai. Kalau sebelumnya kita membahas jadabillah, sekarang kita bahas yang bahaya, yaitu jadab bin nafsi. Jadab bin nafsi itu cepat, instan, dan memabukkan.
Biasanya datang tanpa mujahadah panjang, tanpa tazkiyatun nafs yang konsisten. Tiba-tiba merasa paling paham hakikat dan makrifat. Tiba-tiba meremehkan ulama, menganggap syariat itu hanyalah kulit, dan merasa tidak perlu lagi wasilah dan bimbingan Rasulullah SAW. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau seseorang merasa dekat dengan Allah, tapi makin berani melanggar adab, itu dari siapa? Kalau seseorang merasa spiritual tapi lisannya kasar dan hatinya sombong, itu cahaya atau jebakan? Nafsu tidak menarik ke atas. Dia mengangkat sedikit lalu menjatuhkan sangat dalam. Jatah bin nafsi itu membuat orang ketagihan sensasi, mengejar pengalaman ruhani, bukan mengejar itu Allah. Bangga dengan penglihatan batinnya, bisikan terhadap batinnya atau energinya. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan keselamatan itu ada dalam itibak, bukan dalam sensasi. Dan kunci pembeda paling aman, kalau kita ingin aman, pegang satu kaidah ini. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin dekat pula kita kepada Rasulullah SAW. Kalau ada jadab tapi membuat kita merasa tak butuh nabi, merasa tak butuh adab, atau merasa sudah sampai, maka berhenti, berlindung, dan kembali. Tarik nafas dan ucapkan lagi, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tuntunlah dan bimbinglah aku ini agar sampai kepada Allah. Karena jadab billah itu dibimbing, sedangkan jadab bin nafsi itu dibiarkan sendirian sampai tersesat. Dan ingat, lebih selamat berjalan pelan bersama Rasulullah SAW daripada terbang tinggi sendirian tanpa pegangan. Pada akhirnya, jalan ruhani bukan tentang siapa yang paling cepat merasakan, bukan tentang siapa yang paling tinggi pengalamannya, tapi siapa yang paling selamat sampai akhir. Mujahadah menguatkan langkah, tazkiyatun nafs membersihkan hati, dan jadab jika datang, ia adalah amanah, bukan tujuan. Kalau suatu hari kita merasa ringan, bersyukurlah. Kalau suatu hari kita merasa berat, bersabarlah. Karena Allah tidak pernah salah menarik hambanya. Pegangan kita tetap kepada Rasulullah SAW dan Ghusu zaman. Selama kita masih memanggil beliau dengan adab dan cinta, kita belum tersesat. Segala salah dan khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minna Rasulih sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah wa minal ghawsi zaman anatra wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.